Serangan Israel makin merajalela. Indonesia bisa apa? Indonesia bisa apa? Saudara-saudari, ini tontonan ini menarik sekali. Saya saat ini sedang menonton berita di YouTube ya. Berita dari Kompas. Ini merupakan dialog yang dilaksanakan dalam satu meja The Forum. Judulnya Serangan Israel Makin Merajalela. Indonesia bisa apa? Indonesia bisa apa? Saya sebelumnya memohon maaf ya kepada orang yang pro dengan Israel dan juga kepada orang yang pro dengan Palestina dan negara-negara lain yang sedang terlibat dalam perang melawan Israel. Kalau judulnya seperti ini, yang merupakan sebuah pertanyaan, Indonesia bisa apa dalam perang yang sedang merajalela antara Israel dengan beberapa kelompok di Timur Tengah yang disebut-sebut sebagai proksi dari Iran. Bagaimana? Indonesia bisa apa? Kalau saya mengatakan Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa, pasti ada yang tersinggung. Tetapi ya faktanya demikian. Yang bisa dilakukan oleh Indonesia hanya dua. Pertama, pemerintah secara tegas sering melakukan kecaman-kecaman di Indonesia maupun melalui forum-forum resmi yang melibatkan banyak negara atau di forum-forum internasional ya. Kemudian yang kedua, paling-paling beberapa kelompok di Indonesia melakukan demonstrasi-demonstrasi yang pada intinya mengecam berbagai tindakan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina dan juga beberapa negara yang saat ini beberapa kelompok dari negara tersebut sedang terlibat dalam perang dengan Israel. Ya kalau dipikir-pikir memang posisi Indonesia sangat lemah ya dalam hal ini. Indonesia itu bahkan negara yang oleh Israel mungkin tidak dianggap ya, tidak dianggap penting, tidak dianggap berpengaruh, tidak dianggap menjadi ancaman dan lain sebagainya. Karena faktanya selama ini Indonesia hanya melakukan tindakan mengecam, demonstrasi, kemudian kadang-kadang juga melakukan boikot, bahkan dengan boikot yang agak keras ya, terhadap produk-produk yang diduga milik Israel atau berafiliasi dengan Israel. Walaupun memang banyak orang di Indonesia yang maniak dengan produk-produk Israel dan itu digunakan setiap hari, mulai dari media sosial, barang, kemudian produk makanan dan lain sebagainya. Dan juga seringkali ya pemerintah Indonesia juga melakukan hubungan dagang dengan Israel walaupun tidak punya hubungan diplomatik. Itu adalah fakta di mana kita tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh Israel. Dan secara tidak langsung kita juga menjadi bagian atau boleh disebut orang-orang yang ikut menyembah ya Israel. Kata-kata ini barangkali sedikit kasar, tapi faktanya memang demikian. Dalam kondisi Indonesia yang seperti itu, saya sebelum-sebelumnya juga menawarkan kalau bisa Indonesia membuka hubungan diplomatik saja dengan Israel, sehingga dari hubungan yang selama ini bermusuhan dan tidak punya hubungan diplomatik menjadi hubungan persahabatan melalui hubungan diplomatik,
sehingga Israel dan Indonesia itu bisa berkawan, bisa bersahabat. Nah, siapa tahu melalui hubungan-hubungan itu, dalam tanda kutip ya, Indonesia bisa merayu Israel agar bisa menghentikan tindakan-tindakan yang diduga em, mengganggu, diduga kadang-kadang disebut melakukan genosida terhadap warga Palestina dan lain sebagainya. Tetapi juga sebaliknya, Indonesia juga harus mengambil sikap yang sedikit bijaksana, di mana eh, bisa merayu juga pihak Palestina, terutama Hamas, agar menghentikan tindakan-tindakan kekerasan yang mereka lakukan. Peperangan yang sudah memakan waktu 1 tahun lebih sedikit, yang sedang terjadi saat ini, berawal dari serangan yang dilakukan oleh Hamas terhadap Israel. Nah, yang kita harapkan sekarang adalah kedua belah pihak ya, eh, Israel dengan Palestina, maupun dengan pihak-pihak lain yang ikut terjerumus ke dalam persoalan ini, untuk bisa berdamai. Kemudian bisa mencari solusi ya, bagaimana sebaiknya hidup damai ke depan antar para pihak-pihak yang bersengketa dan berperang selama ini. Yang paling mungkin adalah kedua belah pihak atau pihak-pihak termasuk pihak-pihak lain untuk menerima keadaan yang ada. Jadi Israel dengan posisi Israel sekarang, tetapi juga Palestina, Hamas dengan posisi yang ada sekarang, sehingga masing-masing hidup berdampingan, bersahabat, tanpa harus bermusuhan satu sama lain. Hanya dengan cara-cara seperti itu, cara menerima keadaan ya, sekali lagi cara menerima keadaan seperti ini, kedamaian itu bisa diwujudkan, sehingga ke depan masing-masing pihak bisa saling menghargai, menghormati, dan hidup damai di atas tanah mereka masing-masing.